Oke, thank you so much buat Om Ben dan juga Dennis yang hari ini mau ngeluangin waktu buat di Tea with Sabrina. Mungkin sebelumnya aku pengen denger nih, karena Om Ben nih aku tadi baru makan bareng, baru ketemu lah. Tapi ini sama Dennis nih baru pertama nih, first time buat ngobrol-ngobrol bareng di Tea with Sabrina. Boleh nih, Dennis mungkin sharing-sharing. Sebenarnya Dennis nih gimana nih aktivitasnya sehari-hari? Aku biasa aktivitasnya liatin Instagramnya si Sabrina sama Om Ben sih. Wah, kayak aku dong yang ngeliatin ini juga Instagramnya Denny sama Om Ben. Aduh. Ini kita bercanda apa serius sih? Maunya bercanda apa serius? Jadi aku kalau misalnya keseharian biasa aku ya biasa lah ya bangun pagi, nggak pagi-pagi banget, 4:30 kita liatin market. Cuman memang untuk di capital market aku aktifnya itu nggak scalping seperti Om Ben ya, jadi lebih ke swing trade, kebanyakan di invest seperti itu, dan di luar itu bikin konten ya dan lain-lain seperti itu sih. Oke. Nah kalau dari Denny sendiri kan ada buat satu komunitas ya yang sekarang juga udah berkembang, mungkin buat teman-teman yang mau belajar juga. Nah kira-kira Denny sendiri apa sih yang passion dari Dennis memang benar-benar udah ke capital market dan memang mau ngejalanin ini, atau kira-kira gimana deh? Oke, sebenarnya tujuan aku ya dan tim juga buat platform edukasi sekolah saham Indonesia itu sebenarnya tujuannya itu simple banget sih. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita anak-anak muda khususnya ya, apalagi zaman sekarang nih gitu, ya, yang udah mulai. Kalau zaman dulu mungkin 10 tahun lalu anak umur 20-an, 18 mesti kerjanya nongkrong gitu ya. Sekarang sejak pandemi segala aksesibilitas semua juga mudah banget gitu ya, udah mulai invest saham, invest kripto dan lain-lain. Cuman masalah di sini kan banyak hal-hal yang perlu dipelajarin gitu, karena banyak banget kita lihat nggak cuma investasi yang bener aja, investasi bodong pun banyak banget gitu ya. Dan itu kalau ngomongin investasi saham kripto segala macam, ingatnya cuma apa, cuan dan cuan gitu. Padahal sebenarnya market apapun itu ya nggak bisa gitu cuan terus. Dan sebenarnya yang lebih penting lagi adalah kita sebenarnya kan harus mencari uang dulu. Kita dapetin uang, baru kita bisa kelola, dan baru kita lipat gandakan dengan cara investasi. Nah sebenarnya itu problemnya. Dan ketika kita melihat, aku dan tim melihat bahwa banyak banget nih Gen Z yang cuma mikirnya cuan tanpa memiliki fundamental dasar terhadap keuangan. Jadi kita akhirnya membuat platform edukasi di mana supaya bisa teman-teman masyarakat Indonesia, khususnya anak muda ini, bisa belajar gitu. Jadi bukan cuma pikirnya cuan, tapi gimana caranya kita bisa membangun portofolio baik untuk investasi, untuk trading, dan juga mindset sih yang paling penting gitu. Oke, jadi ibaratnya goals dari Om Ben sama Dennis nih mungkin hampir mirip lah ya, pengennya edukasi gitu ya. Jadi nggak cuma cuan, tapi nggak ada edukasinya gitu ya. Iya. Oke, nah mungkin kita langsung nih back to topik hari ini, buy this now. Pengen tahu juga nih dari Om Ben nih mungkin yang pertama ya, kira-kira gimana sih Om nuansanya IHSG nih belakangan nih, kayak hari ini kita ketemuan ya malah minus tipis, padahal kan harusnya marketnya hijau banget gitu, tahu-tahu marketnya merah tipis. Kira-kira gimana nih pandangannya secara teknikal, atau mungkin ada katalis-katalis lain? Ya, kalau saya melihat IHSG kita ini tetap dalam fase naik ya, tetap fase naik. Cuman memang kita ngerti harga 7.000 itu menjadi area resist. Kalau kita ngomong secara IHSG ya, tentu saja itu area resist ya. Wajar banget ketika banyak apa ya? Kalau kita saya seperti apa ya? Mengikutin aja deh, ala-ala berita ya, ala-ala berita portal-portal media berkatanya kan seperti ini. Ya wajar 7.000 karena apa? Karena ada aksi profit taking ya, ada aksi profit taking yang dilakukan oleh sebagian orang atau institusi atau asing dan lain sebagainya. Ya, tapi kita harus melihat seperti ini. Kita trading ini sebuah maraton ya, bukan sebuah hanya sprint aja, enggak. Tapi kita sebagai maraton, terutama kalau kita ngomong yang namanya investor atau swing trader ya. Dan kita ngerti kalau kita bicara IHSG, tentu saja kita harus berbicara tentang motor penggerak IHSG kita. Saham-sahamnya apa aja sih? Nah, teman-teman boleh cek. 4 saham perbankan yang utama, BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI ya, seperti itu. Semuanya dalam fase bullish ya. Semuanya dalam fase bullish. Dan sudah membentuk rata-rata patternnya itu cup and handle ya, seperti itu ya. Kalau teman-teman cek seperti itu. Dan memang teman-teman mesti ngerti, di mana ketika sebuah saham bergerak naik ya, teman-teman nggak bisa mengharapkan saham itu naik tuh uptrend tuh lurus ke atas, nggak bisa ya. Yang banyak teman-teman harapkan ketika saham bergerak bullish ya, arah berjilid-jilid ya kan, seperti itu. Padahal yang sehat itu nggak seperti itu, di mana ada namanya pembentukan
higher low dan higher high, ya kan seperti itu. Di mana ketika membentuk higher low terjadi konsolidasi lagi, terjadi akumulasi ulang seperti itu ya. Dan ini yang terjadi di 4 saham perbankan kita. Ya kalau asing melakukan aksi profit taking itu nggak masalah karena apa? Aksi jualnya hanya sebagian kecil aja. Kalau teman-teman lihat blueprint besar selama 3 bulan terakhir aja, ya semuanya itu akumulasi, ya semuanya akumulasi. Jadi wajar sekali ketika mereka apa ya berjualan sedikit untuk merampingkan porto, untuk mengatur ulang itu hal yang sangat wajar. Nah, disinilah ketika IHSG itu mengalami koreksi, harusnya teman-teman yang swing trader itu senang karena apa? Teman-teman bisa membeli saham dengan harga diskon. Nah, kan seperti itu konsepnya, ya konsepnya seperti itu. Tapi yang teman-teman mungkin agak miss di sini adalah kalau, aduh harga IHSG-nya terkoreksi gimana nih, porto saya merah. Ya, porto kalian merah karena apa? Kalian nggak pakai money management yang benar. Padahal sekali lagi IHSG dalam fase bullish. Ya, saya percaya banget IHSG tahun ini ditutup di atas 7.000. Saya sangat percaya. Karena apa? Saya melihat dari 4 penggerak itu perbankannya aja. 4 saham perbankan tidak menunjukkan aksi distribusi yang masif sama sekali. Ketika koreksi itu wajar banget setelah mereka rally, ya kan seperti itu. Nah ini yang harus kita cermati teman-teman. Itu view saya soal IHSG seperti itu. Nah, gimana nih sama Dennis? Karena belakangan kan kita tahu juga ya IHSG kita udah nembus all time high di atas 7.000. Kira-kira kalau Dennis sepaham nggak sama Om Ben atau ada pandangan lain terkait dengan fundamentalnya Indonesia? Oke, aku nggak berani nggak sepaham sih sama Om Ben. Oke, kita jelaskan sama Om Ben itu udah secara lengkap sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari gerakan major trend dari indeks harga saham gabungan kita emang uptrend ya teman-teman ya. Dan juga kalau kita lihat ini masih ada di dalam channel dan masih menarik banget gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di kemarin yang 7.000 yang ketika IHSG udah menyentuh 7.000 dan itu menjadi area psikologis di mana ada aksi taking profit dan itu emang wajar gitu. Karena nggak mungkin indeks melaju terus gitu. Justru kalau misalnya dia naik terus itu ya berbahaya gitu ya. Wajar banget ketika ada aksi taking profit khususnya di area psikologis tersebut. Dan kalau misalnya terjadi koreksi seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri untuk perhitungan IHSG itu kan menggunakan market weighted index di mana saham-saham yang memiliki market cap besar ya atau kapitalisasi besar itu tentunya akan menopang IHSG khususnya big banks ya BBCA, BMRI, BBRI dan BBNI ini. Jadi kita tinggal posisikan diri kita sebagai apa gitu. Untuk teman-teman yang memang melakukan investing di capital market gitu ya, apalagi khususnya cenderung melihat saham-saham yang blue chip yang market cap-nya besar ya seperti 4 bank tersebut, ya itu sama sekali nggak jadi masalah gitu. Malah kalau misalnya turun ya lebih bagus seperti yang Om Ben bilang gitu. Apalagi menggunakan metode dollar cost averaging, nggak melihat dari sisi teknikal, nggak melihat ini cuma melihat fundamental doang, itu ya menjadi momen yang menarik ketika terjadi koreksi kita bisa cicil terus ya dollar cost averaging. Nah untuk teman-teman yang melakukan trading kita kan melihat dari momentum, jadi nggak cuma 4 bank tersebut aja, dimana ketika IHSG koreksi pun atau IHSG lagi naik pun tetap ada sektor yang akan manggung dan akan ada sektor yang diam aja gitu. Jadi ketika seperti ini ya nggak jadi masalah sama sekali seperti itu. Oke, nah mengingat hari ini ada beberapa saham yang justru diakumulasi oleh asing, salah satunya ada Telkom, ada BBYB, Astra, BBNI juga, tadi udah disampaikan ya salah satu saham big caps dari big banks. Kira-kira sebenarnya memang inflow dari asing itu lebih ke big banks atau sebenarnya mungkin kita bisa lihat ada misalnya kayak Astra ini kan secara market cap juga cukup besar ya berkontribusi terhadap IHSG. Apa memang udah boleh nih perhatiin mungkin salah satunya saham Astra kayak gimana nih kalau dari Dennis? Oke, kalau kita ngomongin untuk saham ya di luar dari big banks tersebut ya, ini kan sifatnya itu cyclic ya. Untuk teman-teman yang mungkin mempelajari juga 6 kategori saham menurut Peter Lynch ini masuk kategori cyclical atau cyclical. Nah, kalau misalnya kita melakukan trading gitu atau investing di saham cyclical, boleh nggak pertanyaan melakukan investing? Jawabannya sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi ketika kita mendapatkan momentum. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nggak mau pusing DCA terus habis itu tinggalin misalnya mau 3 tahun, 5 tahun, itu menjadi kurang cocok gitu. Kenapa? Kalau kita lihat Astra mungkin di harga 3 tahun sebelumnya kita beli gitu, habis itu kita tinggalin sampai tahun 2021, mungkin kita malah cenderung rugi walaupun kita DCA. Karena memang sahamnya cyclical gitu. Tapi untuk kita ngomongin 4 bank tadi, itu beda cerita. Nah, jadi kalau misalnya untuk saat ini ya, dan kita lihat dari akumulasinya cukup baik, dan dari sisi teknikalnya juga oke, kita mau trading atau mau invest, itu nggak masalah sama sekali gitu. Dan juga kita lihat bahwa Astra ini secara fundamental juga perusahaan yang cukup baik, atau bisa dibilang sangat baik gitu, dan juga marketnya besar. Seperti itu. Oke, nah kalau dari Om Ben nih, ada pandangan nggak kira-kira? Kalau saya sih apa ya, tergantung teman-teman mau invest yang seperti apa ya, seperti yang tadi Denny sudah jelasin ya. Jadi intinya adalah teman-teman harus mengerti teman-teman tuh mau investnya termnya tuh seperti apa, mau long term atau mau short atau medium aja. Kalau long, pilihan saya jelas kepada
BBCA itu jelas banget ya, BBCA, BBRI itu jelas banget karena kita berbicara untuk saham-saham yang sustain banget, yang artinya apa ya, saham ini bergerak uptrend ya dengan kalem, nggak liar pergerakannya ya kan, risikonya juga rendah ya. Ini kita bisa melirik perbankan ya, empat perbankan itu. Kalau teman-teman mungkin lebih suka yang sedikit volatil ya, mungkin Astra, ya itu bisa jadi pilihan. Tapi yang seperti yang Dennis bilang, saham Astra kalau memang kita hold 5 tahun belum tentu profit, ya kan? Bisa BEP malah bisa loss. Karena apa? Saham itu memiliki siklus, ya naik turun karena memang bukan saham yang seperti perbankan. Jadi teman-teman harus mengerti karakternya, ya. Karakternya seperti apa? Teman-teman cocok trading di saham yang seperti apa? Menyimpan saham yang seperti apa? Jangan sampai teman-teman hold ya, dibuka 5 tahun loh, kok nggak gerak kemana-mana, kok malah saya rugi. Wah, ini fundamentalnya salah. Bukan begitu, karena teman-teman mungkin nggak mengerti yang tadi namanya ada saham-saham yang memiliki sebuah siklus. Berbeda dengan perbankan. Ya, kalau perbankan, saya percaya banget BBCA ya teman-teman ya. Waktu saya pertama kali trading di tahun 2017, BBCA itu masih di harga 14.000 sebelum stock split. Ya kan? Artinya kalau dihitung secara stock split berarti dibagi 5 dari 14.000 ya kan? Berarti sekitar di area 2.800. Sedangkan sekarang sudah di area 8.000. Selama 4 tahun kenaikannya dari 2.800 ke 8.000 ya. Itu luar biasa banget untuk saham dengan market capital terbesar ya di Indonesia. Ya. Nah, ini kita bisa lihat loh, sahamnya benar-benar uptrend. Kalau teman-teman melihat polanya seperti itu, teman-teman mau hold, nanya ke saya, Om Ben, saham apa yang cocok di hold 5 tahun? Saya nggak mau lihat buy and hold merem. Ya, pilihan saya cuma satu, BBCA. Udah itu aja. Pilihan saya seperti itu. Jadi memang apa ya, teman-teman harus mengerti, sekali lagi harus mengerti, jangan asal beli saham sembarangan ya, jangan asal atas nama fundamental aja teman-teman beli. Oh, atas nama fundamental, ini fundamentalnya bagus, saya buy and hold 5 tahun, dibuka loh kok malah loss ya, karena teman-teman nggak mengerti apa ya, mempelajari nggak cuma fundamental aja, tapi ada yang tadi namanya siklus dan lain sebagainya ya. Kalau dari saya seperti itu. Oke, nah hari ini juga ada news nih terkait dengan FTSE Global Equity Index. Salah satunya ada large cap kayak MTech itu masuk gitu ya. Terus juga ada small cap kayak BBYB, terus micro capnya ada Big Cap, salah satunya BCAP, ada BNBA. Nah, kalau terkait dengan beberapa saham, mungkin kalau dari kita ngomong saham yang sering Om Ben ini ya, mungkin lebih ke karakteristiknya Om Ben nih, kayak salah satunya BCAP, BNBA, ada insight nggak Om? Kalau saya begini, saya ketika kita berbicara saham yang volatil, ya, saya nggak bisa berbicara langsung apa prospek ke depan panjang, nggak bisa seperti itu, karena ingat sahamnya itu volatil, ya, pergerakannya liar. Kita tidak bisa memperlakukan saham yang pergerakannya liar dengan cara invest seperti buy and hold merem, nggak bisa. Karena apa? BNBA, BCAP sudah bergerak, ya, mereka sudah rally dari harga bawah, ya. Kalau kita ngerti BNBA itu sudah dari harga 300. Sekarang udah di atas 2.500, artinya udah naik 8 kali lipat, ya kan? Udah nggak bisa, kita ngomong nggak bisa. Kalau teman-teman mau mencari saham multi bagger ya dengan fundamental yang bagus seperti itu, carilah saham yang belum bergerak, ya, saham-saham terliner yang belum bergerak. Itu caranya. Tapi kalau udah bergerak kita nggak bisa lagi, kita harus melihat secara teknikal ya. Kita harus lihat dalam time frame yang lebih kecil. Ya, sama dengan BCAP. Ya, BCAP ini sedang dalam masa yang namanya kena tato pemantauan, tato X ya. Artinya apa? Artinya BCAP ini sudah rally kencang ya, dari 50, sekarang udah dia 270 kan. Udah naik berarti berapa? 50 ke 270 sekitar 5 kali lipat lebih ya. Nah, karena kemudian kena suspend 2 kali dan kemudian kena pemantauan selama 20 hari bursa ya. Kita ngerti tipikalnya saham-saham yang kena pemantauan 20 hari bursa setelah dibuka akan bergerak liar. Yes. Ya. Nah, ini kita melihat di mana areanya. Kembali lagi berbicara soal teknikal. Di mana support dan resist. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan, BCAP selama seminggu ke belakang, dia berkonsolidasi di area 230, 240. Ya, itu ada, ya, itu terbukti. Nah, kita mulai entry di harga apa? Ketika dia berkonsolidasi, bukan ketika dia udah bergerak rally. Ya kan, ini sudah arah hari ini, walaupun arahnya cuma 10% kan. Tapi kalau teman-teman mengejar saham-saham yang arah dan berharap terus naik, tapi nggak ngerti di mana resikonya, di mana stop loss-nya, ya ini berbahaya. Karena sekali lagi, saham ini saham yang volatil. Ya, naik kenceng, turun juga kenceng. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kalau teman-teman cocok dengan saham yang yang karakternya seperti ini ya, saya pribadi cocok. Karena apa? Saya suka dengan pergerakan saham yang volatil. Saya nggak terlalu suka dengan saham yang lama bergeraknya. Kalau lama bergeraknya tentu saja saya akan buy and hold dan merem. Saya akan pisahkan di satu porto. Kalau untuk trading saya akan mencari yang volatil.
ya. Jadi kembali lagi kita harus bisa melihat dan memilih saham berdasarkan karakteristiknya dan cocok nggak dengan kita. Baru setelah itu kita bisa menentukan, oh ini saya mau trading, ini saya mau invest, ini saya mau swing aja, ya. Kalau dari saya seperti itu. Oke, nah kalau dari Denis nih ada pandangan lain nggak? Mungkin tadi ada beberapa saham kayak MTEK, ada BBYB, ada BCAP, ada BNBA. Nah mungkin ada yang masuk radarnya dari Denis nih, atau mungkin Denis malah lebih menghindari volatile dan saham-saham volatile atau gimana? Oke, ini yang tadi disebutin Ci Sabrina ini kan berarti meliputi digital bank dan juga tech ya, si MTech. Nah, kalau kita lihat bahwa di tech stock ya, atau misalnya digital bank ya, ini memiliki volatilitas besar daripada saham-saham pada umumnya. Misalnya kita lihat sektor jauh banget bedanya. Nah, mungkin tambahan sedikit aja dari tadi Om Ben udah jelas banget ya menjelaskannya, dan saya sepaham, karena nggak berani nggak sepaham. Jadi tambahannya kayak gini teman-teman. Ketika kita trading gitu ya, atau kita membeli saham di tech stock gitu, digital bank, yang perlu diperhatikan adalah ketika titik entry dan titik stop loss. Mungkin banyak dari kalian yang melihat, wah ya udah gue mau trading gitu dengan resiko yang kecil. Ya kita taruh stop loss 3%, 5%. Tapi kita harus perhatikan market structure-nya. Karena setiap saham itu berbeda seperti yang Om Ben bilang. Kalau kita misalnya BBB tahun lalu ya, di akhir tahun 2021 September sampai Desember itu kan di area berarti 1.200 sampai 1.600 ya. Kita lihat dari 1.600 turun ke 1.200 saja itu turunnya 20% teman-teman. Kalau teman-teman pasang stop loss 3%, 3%, 3% itu kena cut loss semua, tiba-tiba dihajar langsung naik ke 2.000. Nah, itu yang membuat beda halnya. Sedangkan kalau kita lihat big banks gitu ya, misalnya kita trading di Bank BCA, BMR dan lain-lain ya, itu turun 4%, 5%-nya itu udah besar banget. Nah, ini yang membedakan. Jadi kita melihat sebuah saham, kita trading di saham tertentu, ya tentu caranya juga berbeda gitu. Ya kita melihat range-nya, pergerakannya, volatilitasnya, dan juga tentunya upside yang jauh lebih tinggi. Contoh misalnya BBB ya, dari 1.200 sampai 2.000 lebih, itu berapa persen? 70-80%, ya kan? Nah, tapi juga kalau kita lihat penurunannya itu juga sangat lumayan ya, bisa 20%, ya bisa 15%. Nah, kita siap juga. Kalau misalnya kita nggak siap, kita nggak usah iri hati gitu. Lihat orang, wah cuan BBB misalnya, Om Ben nih posting nih cuan 30%, itu rezekinya Om Ben, dia jago, dia bisa analisa, dia bisa nyaman. Nah, kalian yang memang nggak nyaman ya jangan ikutan. Tapi kalau memang kalian seperti Om Ben memang suka mencari saham yang volatilitas ya tinggi seperti itu, ya silakan trading di saham-saham seperti itu, nggak masalah. Kalau aku sendiri, aku suka sebenarnya tech stock sama digital bank, dan lumayan justru tahun lalu 2021 Porto itu juga kedongkrak gara-gara tech sih, gara-gara Arto, MTech dan juga BBYB sebenarnya gitu. Oke. Nah, mungkin nih ada pertanyaan juga nih. Aku random aja sih, pengen ada apa diselipin pertanyaan. Ada apa nih dengan gudang garam yang naik banyak tiba-tiba? Mungkin ada yang perhatiin nggak nih kalau Denis nih? Aku nggak perhatiin sih gudang garam. Perhatiin ya. Kalau Om Ben nih mungkin ada di lirik juga nggak nih gudang garam? Ini termasuk saham yang gemuk ya, saham yang karakternya saham sultan ya, saham sultan. Sedangkan saya sebagai rakyat jelata, saya tentu saja akan memilih saham-saham yang lebih jelata. Tapi saya juga kaget ya, saya juga kaget tadi ketika saya makan sama Ci Alin, Sabrina, lalu sama Ali, memang nggak memperhatikan market ya, karena saya hanya buy and hold beberapa saham dan udah saya biarin. Tapi ternyata menjelang closing ya GGRM dibanting. GGRM ditarik ke atas ya, ditarik langsung 9% ya kalau nggak salah, closingnya 9%, HMSB dibanting. Ya, terjadi perbedaan walaupun sektornya sama. Nah, kalau kita ngomong secara news, saya belum lihat newsnya apa ya, saya belum mengikuti newsnya. Tapi yang saya lihat adalah akumulasinya. Ya, ingat sekali lagi, saham-saham dengan seperti GGRM dan HMSP itu saham yang dikuasai oleh asing. Ya, nah asing hari ini beli GGRM 30 miliar. Ya, mereka beli. Kalau ditanya kenapa mereka beli, ya saya nggak ngerti. Pertanyaannya gitu aja kan, jawabannya saya nggak ngerti. Kenapa mereka beli, saya nggak ngerti. Tapi aksi beli mereka itu di detik-detik terakhir ya, mengerek itu membuat terjadi pergolakan harga. Kenapa mereka beli di detik-detik terakhir? Jawabannya simpel. Mereka pingin beli dalam jumlah besar sekaligus tanpa menimbulkan gejolak market. Karena apa? Kalau mereka nge-HK di market, takutnya yang pertama, sahamnya akan bergerak. Kalau sahamnya bergerak, tentu saja retail akan menyadari. Ya kan? Oh, sahamnya gerak nih. Retail akan sadar, akan notice. Akhirnya apa? Banyak scalper di saham tersebut ya kan. Coba bayangin GGRM dari 0% ke 9% tiba-tiba ya. Bergerak tak gitu, pasti akan banyak yang scalpingan di saham itu juga. Ngikutin karena apa? Tiba-tiba liar. Mungkin ini yang nggak dikehendaki oleh asing. Ya kan? Karena itu mereka beli di detik terakhir. Ketika di detik terakhir itu kita nggak pernah ngerti. Ya mungkin kita bisa lihat secara IEP ya. Oh, IEP-nya kalau sudah misalnya naik tinggi. Nah, tapi kita nggak bisa numpang. Ya kan? Kita nggak bisa numpang.
Kita kalau punya barang, kita bisa jualan di harga atas. Tapi kalau kita nggak punya barang, kita nggak bisa numpang. Ya, itu apa? Ya itu sesukanya asing. Karena mereka memang mau dengan cara seperti itu. Entah mereka memang ada terjadi apa ya? Mungkin rebalancing porto atau apa? Kita nggak ngerti. Nanti akan keluar newsnya ya. Seperti. Tapi yang saya bisa analisa di situ adalah karena ada yang HK banyak. Ya, kenapa HK banyak di titik terakhir? Yang tadi saya bilang nggak ngajak-ngajak kalian. Karena begini prinsipnya. Prinsipnya begini. Ini ya, harus kalian mengerti ya. Market maker ya untuk mengangkat sebuah harga ya dia nggak akan ngajak-ngajak kita sebagai retail. Market maker butuh kita tujuannya untuk apa? Untuk beli barang mereka di harga atas. Kalau mereka lagi akumulasi nggak akan ngajak, udah yakin. Karena mereka bukan lembaga badan sosial yang baik-baik mau berbagi cuan bersama. Nggak seperti itu konsep market ya kan. Konsep market adalah beli di bawah, jual di atas ya kan. Nah ini bagaimana cara kita pinter-pinter untuk mengerti, oh ternyata asing menghaka 30 bilion, 30 miliar hari ini, ya kan? Nah, kalau kita memang mau masuk, ya kita harus mencari pullback-nya. Karena apa? Ketika mereka masuk 30 miliar begitu, ya, kita nggak bisa mengharapkan GGRM ini, apa ya, seperti saham scalpingan. Oh, besok naik lagi, nggak gitu. Mereka bisa aja buy and hold. Artinya apa? Setelah mereka beli, mereka diemin, ya nggak tahu time frame mereka berapa lama. Ya, kembali lagi kita harus menganalisa sesuai dengan resiko dan money management yang kita punya. Itu versi saya seperti itu. Oke, nah mungkin nih balik ke news yang beredar ya. Kalau tahun ini kan memang menjadi tahun di mana ada yang bilang komoditas merupakan salah satu sektor yang bisa dibilang manggung sepanjang tahun 2022. Di sisi lain juga ibaratnya dengan kondisi dari US, inflasi mereka yang mengalami kenaikan, terus juga The Fed juga baru saja menaikkan suku bunga mereka. Nah kira-kira nih terhadap saham-saham berbasis teknologi, kalau dari Dennis ada pandangan nggak? Oke, kalau misalnya kita ngomongin untuk tahun khususnya di awal tahun ini ya, pertama yang untuk sektor komoditi seperti misalnya CPO ya, habis itu coal dan lain-lain ya, itu kan naik sangat signifikan dan itu juga didukung karena perang antara Rusia dengan Ukraina ya, di mana hal itu membuat harga-harga komoditas itu naiknya sangat signifikan dan itu saham ya luar biasa ya kalau kita lihat ya seperti misalnya Indi, Adaro dan lain-lain itu naik sangat signifikan dan kita melihat bahwa tech ini belum dapat momen ya, ketika mungkin di akhir Februari sampai awal Maret ini. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara untuk jangka panjang, ya kita berbicara misalnya untuk 3 tahun bahkan 5 tahun ke depan, aku benar-benar bullish banget ke tech. Kenapa? Karena kalau kita lihat seperti ini, kita kan bisa melihat berkaca dari Nasdaq atau S&P 500, ya bursa di Amerika. Di mana market yang sudah mature, ya kalau kita kan kategori masih weak form lah, nggak efisien marketnya. Kurang lebih kayak tadi Om Ben bilang, kalau misalnya mau buy on hold gitu misalnya 10 tahun, 20 tahun ya cuma bisa di BBCA karena memang dari 700 saham lebih yang grafiknya benar-benar cuma naik terus ya secara konstan ya cuma BBCA doang, yang lain-lain ya kita lihat BBNI dan BMRI kekocok-kocokan chartnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat tech di Amerika seperti saham-saham Apple dan lain-lain sangat menarik ya, kalau kita lihat itu chartnya mirip banget tuh, banyak banget tuh kalau kita mau mendapatkan chart yang bentuknya seperti BBCA di saham US tuh banyak banget. Nah di Indonesia kan sana. Nah, ketika nanti memang sudah dapat momennya seperti kita lihat ya perkembangan zaman, teknologi digital dan lain-lain, tentu kita bakal ke arah sana. Dan ketika itu terjadi dan di masa depan mungkin di tahun 2024, 2025 sektor tech ini akan menjadi sangat menarik. Nah, tugas kita adalah sekarang ya kita belum tahu nih mana yang bakal jadi ya, tapi kita melihat ya kita bisa melihat kira-kira saham apa yang memang memiliki misalnya dia menang di industrinya atau di sektornya. Ntar kita bahas kita tanya Om Ben deh beli GoTo. Menang di sektornya kita bisa beli ya, kita bisa cicil, tapi ya perlu diingat seperti itu bahwa di tech stock balik lagi tech stock dan tech company ya itu memiliki volatilitas yang memang cukup tinggi. Begitu ada bad news, begitu ada sesuatu yang kurang baik di perusahaan ya itu saham bisa turun sangat signifikan juga seperti itu. Oke. Nah ini ada beberapa pertanyaan juga nih balik ke question yang masuk. Ada yang tanya nih, BBYB dibeli di asing di detik-detik terakhir nih. Gimana nih menurut Om Ben dan juga Dennis nih kira-kira? Apalagi tadi Dennis kan bahas juga nih terkait dengan saham tech yang juga menarik nih untuk beberapa tahun ke depan nih. Kira-kira strateginya gimana? Dari Om Ben dulu deh. Ya, kalau kita lihat secara chart ya, karena saya kalau kita sudah ngomong soal perbankan BBYB yang bank digital ya, ini pergerakannya volatil ya. Posisinya sedang dalam kondisi yang sideways ya. Jadi kalau teman-teman lihat chartnya, BBYB ini harganya dari 2.450 sampai 1.900 ya. Pergerakannya dalam range yang seperti itu. Nah,
sekarang bagaimana? Kita bisa melihat bahwa memang apa ya, BBYB ini selalu diakumulasi oleh asing ya. Asing lagi inflow ya, lagi ngumpulin barang. Nah, kalau secara akumulasi bagus ya, lagi ngumpulin barang, belum ada buangan besar. Tapi secara teknikal dia bergerak di zona sideways yang lebar. Nah, kalau kita mau masuk bagaimana? Ya kita udah ngerti ini bakal sideways lebar nih 1900 sampai 2450. Sedangkan sekarang di harga 2200, artinya di tengah-tengah nih. Kita nggak ngerti apakah digeprek ke bawah dulu atau langsung naik. Ya, tapi kita bisa mengerti dengan map yang seperti itu ya. Sekali lagi teknik analisa ini saya pakai untuk saya bisa melihat roadmap-nya bagaimana secara garis besarnya kan. Ya, karena garis besarnya sideways seperti itu, kalau kita mau masuk di harga sekarang nggak masalah. Tapi kita harus siap kalau ada koreksi-koreksi sampai yang tadi 1900. Ya, kan seperti itu. Selama akumulasinya masih konsisten ya, tidak ada terjadi buangan distribusi asing yang sangat masif, ya saya rasa kalau teman-teman mau ngumpulin juga ya teman-teman lihat ini areanya sideways ya. Artinya apa? Teman-teman harus bersiap dengan money management pembelian piramida sampai harga 1900 tadi. Ya kan? Ini seperti itu karena memang chartnya masih sideways tadi ya teman-teman ya. Jadi benar-benar teman-teman harus ngerti, oh ini BBYB lagi sideways, lagi dikumpulin. Saya mau ngumpulin nggak? Silahkan. Kalau saya pribadi saya nggak terlalu suka dengan saham yang lagi konsol seperti itu. Ya, apalagi konsolnya lebar. Kalau ada koreksi ke 2000, nah saya baru mulai, wah ini menarik buat saya karena apa? Loris. Saya baru masuk di area seperti itu. Itu saya pribadi. Tapi kan teman-teman berbeda. Time frame-nya berbeda, masing-masing stylenya berbeda. Kalau saya lebih baik daripada ngurusin saham yang sideways panjang, saya akan melirik saham lain yang sedang uptrend. Ya, seperti itu kalau dari saya. Tapi bukan berarti BBYB jelek, saya lagi ya. BBYB bagus dalam akumulasi, tapi sideways-nya lebar. Seperti itu. Oke, kalau dari Dennis nih, gimana nih pandangannya? Oke. Kalau dari aku sebenarnya gini, kalau misalnya kita mau masuk ke satu saham, kita mau entry, misalnya kita suka ya, kita udah suka sama BBYB, kita udah biasa trading BBYB, besok kondisi lagi seperti ini gimana? Kita kayak biasa ya, kita menggunakan strategi kan cuma dua ya sebenarnya, mau buy on weakness atau buy on breakout gitu. Dan kalau kita lihat yang posisi yang benar, Om Ben bilang sideways di area 1700 sampai 2450, tapi ini range-nya jauh banget ya. Kita bisa memanfaatkan buy on support. Ya, kita buy on weakness di area 1930 sama 1700. Kenapa? Karena secara resiko ya kita lebih rendah gitu ketika support di 1700 jebol, ya udah kita lepas ya. Ketimbang kita misalnya kita beli ya, kita beli terus tanpa plan yang jelas, begitu dia turun sampai 1700 kita udah nggak ada peluru, nggak ada amunisi, ya udah habis, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi dia biasanya kan penyakit ya, kalau misalnya kita baru masuk ke saham, udah beli, isi udah habis, support terakhir 1700 jebol, masih ditahan-tahan ya, minus sampai 50%, 60%, itu minus 50% mau balik ke BP aja persen gimana gitu kan, susah banget gitu kan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, nah mungkin nih ada beberapa pertanyaan juga nih terkait dengan rotasi sektor ya. Memang mungkin udah lumayan agak boring karena banyak banget juga yang nanya rotasi sektor. Karena kemarin juga banyak komoditas yang main, yang manggung ibaratnya. Tapi kan belakangan juga ada beberapa saham, tadi aku baca komen juga kayak Harum, belakangan juga lumayan ada penurunan gitu. Sebenarnya wajar aja sih kalau aku boleh kasih pandangan, karena kan beberapa waktu kan juga udah naik cukup signifikan ya gitu. Ada Adaro, Harum, PTBA, ITMG, dan beberapa saham komoditas call lainnya. Nah, kalau dari Dennis nih, kalau Dennis sendiri, apakah memang ibaratnya tren call khususnya ini memang ibaratnya sekarang bulan Maret ya, Januari, Februari, Maret, udah memang mau ganti haluan, jadi bye-bye komoditas, lalu the next another sector, atau kayak gimana? Oke, kalau kita ngomongin sektor perubahan sektor rotation di Indonesia ini kan kita bilang tergolong sangat cepat ya Ci ya, dibanding tempat lain gitu. Karena kalau kita lihat dari tahun, sebenarnya perubahan itu di pas mulai COVID di tahun 2020 itu jadi sangat cepat ya perubahan sektornya. Dan kalau kita nggak bisa manfaatin momentumnya di sektor-sektor tertentu ya kita ketinggalan gitu, ketinggalan party ibaratnya. Aku ingat pas waktu itu ketemu Om Ben di Bali, aku bilang ke Om Ben, aku pegang ISAP gitu kan, akhirnya aku cut loss gitu, dan pindahin akhirnya masuk ke Agro, Indi, dan lain-lain. Itu kalau nggak cut loss malah nggak bisa cuan gitu kan di itu. Nah itu benar kita perlu perhatikan. Tapi kalau kita lihat call sendiri, memang pas ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina ini kan menjadi benar-benar defensive sektor nih ya, call, CPO dan lain-lain. Nah habis itu kedepannya seperti apa? Kita melihat tetap kepada harga acuan ya. Gimana harga acuan batubara, gimana harga CPO dan lain-lain. Dan kalau misal ditanya menarik atau enggak untuk kedepannya, kalau kita lihat contoh ya, misalnya emiten-emiten dengan dividen yang cukup besar, perusahaannya memang oke, udah berjalan sangat lama, udah perusahaannya dewasa dan mature, sebenarnya oke-oke aja, bagus-bagus aja. Cuman yang kita perlukan, yang perlu kita perhatikan adalah harga acuan batubara. Misalnya kita berbicara mengenai batubara, ketika harga batubaranya turun, habis itu momentum misalnya
berbeda ya kita tinggalin dulu, cut loss dulu, ya itu nggak jadi masalah gitu. Dan kemarin kan kalau misalnya kalian udah masuk, kalian udah dapetin partinya, kalian udah taking profit misalnya, ya udah kalau kalian emang suka sama saham batu bara, kalian mau incer, ya tinggal cari di area support kuat, kalian bisa buy on weakness, dan kalian bisa hold lagi, seperti itu. Oke. Nah, gimana nih kalau Om Ben punya insight lain nggak? Setuju nggak sih Januari, Februari, Maret itu adalah komoditas call nih yang manggung. Tapi mungkin nih the next kita mau masuk bulan April nih ceritanya udah beda nih. Haluannya mungkin ganti sektor. Ada beberapa bilang ada sektor properti, BSDE, FMRA, kemarin juga belakangan udah mulai jalan. Nah, kira-kira Om Ben pandangannya gimana? Kalau saya sih, kalau kita ngomong rotasi sektor ini udah kita bahas ya waktu kita makan sama Brina. Jadi saya tidak terlalu yakin apa ya terjadi rotasi. Artinya apa? Kita ngerti seperti ini. Harga dari saham-saham batu bara, ya kita ngomong kalau ngomong saham batu bara tentu saja kita ngomong penggeraknya ya, PTBA, Adaro dan ITMG. Tiga saham ini secara mengejutkan memang hari ini terjadi outflow. Saya baru cek memang hari ini terjadi asing bongkaran ya. Tapi sepertinya bongkarannya ini di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir ya. Jadi ada keluar tapi di detik terakhir. Nah, dari tiga saham tersebut kalau kita melihat inflow yang paling menarik itu jelas di Adaro dan PTBA. Ya, terlepas PTBA hari ini asing keluar banyak sekali ya. Cuman saya nggak ngerti hari ini keluar karena ada rebalancing atau apa, karena kan terjadi kan seperti GRM naik ya kan, HMSP dibanting, berarti kan mungkin ada rebalancing Porto ya, seperti itu. Nah, kita melihat minggu depan bagaimana pergerakannya. Saya merasa sektor komoditas ini belum selesai ya, belum selesai. Kenapa saya bisa bilang belum selesai? Karena apa? Kenaikan yang kemarin ya, yang mungkin minggu-minggu lalu kenaikannya terlalu kencang. Karena apa? Karena kondisi perang. Ya, kondisi perang tentu saja memicu kenaikan harga komoditas. Harganya naik, sahamnya ikut naik otomatis. Biasanya seperti itu. Karena apa? Terjadi FOMO di market ya. Bandarnya juga mumpung, aji mumpung nih, ada yang mau naikin, ya kan? Ada sentimen digas sama mereka, ya. Tujuannya apa? Mereka bisa mulai berjualan juga, nyicil jualan di harga atas. Nah, terlepas dari itu, ketika sebuah saham atau sebuah sektor itu mengalami kenaikan yang sangat tajam, teman-teman harus ngerti, kenaikan yang tajam itu akan menimbulkan koreksi yang tajam. Ini wajar sekali, ya kan? Kenaikan yang pelan-pelan akan koreksinya juga pelan-pelan. Contoh BBCA. BBCA nggak pernah naik di atas 5% dalam sehari, ya kan? Tapi turunnya juga segitu-segitu aja. Berbeda dengan saham-saham yang lain, ya kan? Berbeda dengan saham yang arah berjilid-jilid. Kalau turun ya ARB berjilid-jilid. Itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, kalau kita sudah mengerti konsep ini, komoditas naiknya kencang sekali, ya udah, nggak perlu ngejar. Kalau ngejar hanya untuk scalpingan aja. Karena apa? Volatilitasnya tinggi. Setelah itu bagaimana kalau kita mau invest di saham batu bara? Seperti yang Denis bilang, cari area supportnya. Nah, sekarang ini saham-saham komoditas mulai dilupakan. Karena apa? Mungkin teman-teman sudah merasa, aduh, aku dikerjain lagi. Masuk di harga pucuk, sekarang udah nyangkut. Ya kan? Loss-nya juga dalam. Contoh, Indi 3.000, sekarang 2.100-an. Itu sudah minus 30% berarti ya kan? Dalam. Karena naiknya juga tinggi. Nah, ketika teman-teman mulai melirik saham lain, oh, ada sektor nih, properti lagi mulai panas manggung, teman-teman boyongan pindah. Ya kan? Nah, ketika terjadi seperti itu, teman-teman jangan pernah melupakan sektor-sektor yang orang lain lupakan. Teman-teman harus melihat, oh, komoditas lagi koreksi. Nah, ketika koreksi, apa yang dilakukan oleh penggerak harganya atau bandarnya? Tuh, mereka lagi ngumpulin barang malahan. Ya kan? Mereka lagi ngumpulin barang. Yang cut loss siapa? Retail pada cut loss, yang FOMO-FOMO tadi. Nah, ini menarik karena apa? Berarti belum selesai. Apalagi kalau secara chart teknikal, itu masih sangat uptrend sekali gitu loh. Cuman kenaikannya spike yang kemarin karena perang. Ya, jadi buat saya pribadi komoditas belum selesai. Ini adalah fase mereka cooling down. Ya, fase cooling down, fase akumulasi lagi, fase pembentukan chart yang lagi. Seperti kan kasarannya chartnya dibentuk ulang ya setelah ada spike. Nah, baru setelah semuanya mereda, inilah pattern yang sesungguhnya. Kalau teman-teman segera berpindah, oh dari komoditas saya mau pindah ke properti, dari properti nanti pindah lagi kemana? Ke konstruksi, pindah lagi, boyongan terus ke konsumer dan lain sebagainya. Yang terjadi teman-teman ini nggak akan pernah menemukan apa ya? Kalau teman-teman ngomong soal invest, ya teman-teman nggak akan menemukan saham beggar. Karena apa? Teman-teman jadi kutu loncat, pindah-pindah. Kalau teman-teman melihat blueprintnya, kita ngomong invest, berarti teman-teman harus lihat blueprint. Kalau kita ngomong scalping, kita lihat jangka pendek aja. Ya kan? Naik kenceng, ikut. Saya pun kemarin ikut. HK Indi, ya kan? Indi naik 5%, naik 10%, sudah mulai berat, keluar. Nanti konsolidasi lagi, masuk lagi.
naik lagi besok 5% keluar. Ya, jangan teman-teman HK naik 5%, hold invest, turun 20%. Aduh, masih hold lagi nggak apa-apa. Ya, salah. Entry-nya salah gitu loh. Ini yang terjadi. Jadi teman-teman buat apa ya? Harus benar-benar mengerti ya. Menurut saya kembali lagi belum selesai. Ini versi saya ya. Versi saya belum selesai karena masih uptrend ya. Ketika orang lain pesimis, nah ini menarik. Kalau bandarnya ngumpulin kalian pesimis, menarik. Karena apa? Bisa jadi lagi diakumulasi nanti naik pelan-pelan pelan-pelan. Tiba-tiba Indi yang sekarang udah terlupakan di harga 2.200. Nanti suatu saat tiba-tiba teman-teman nggak notice, loh kok udah 2.500 ya harganya ya. Ya inilah pembentukan dari market yang sesungguhnya. Bukan spike-spike seperti kemarin. Kalau dari saya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya bicara terkait komoditas yang Om Ben tadi, kalau misalnya boleh aku highlight, ibaratnya ini belum mudahan lah di tahun ini gitu ya. Mungkin ibaratnya sekarang kayak masih cooling down, nanti baru bakal naik lagi gitu. Karena kan beberapa saham juga memang udah terkoreksi ya, kayak Adaro, tadi PTBA, ada Indi juga gitu. Nah, kira-kira strateginya yang terbaik buat teman-teman yang belum punya, ada baiknya masuk sekarang gitu, atau justru yang buat udah yang punya lebih baik ya udah profit taking dulu aja, atau gimana nih kalau dari Om Ben? Kalau ngomong profit taking sekarang ya terlambat. Ya kan? Udah koreksinya udah dalam. Profit taking ketika di pucuk. Profit taking ketika lagi hot-hotnya. Itu profit taking boleh. Profit taking bertahap. Reaksinya bertahap. Nah, karena begini, ketika sebuah saham bergerak secara liar, ya, jangan terpancing euforianya. Justru kita yang punya, udah punya ini, atau belum punya, itu harus berhati-hati. Karena apa? Harganya bergerak liar, volatil sekali. Otomatis begini teman-teman ya. Contoh ya, saya misalnya ya, saya punya Adaro di harga, waktu kemarin sempat di harga 2.600 belum rally. Kemudian dibawa rally ke 3.400. Saya merasa ini Adaro yang biasanya kalem, bergeraknya kenceng. Wah, kok kenceng banget. Ya, begitu juga Big Fun. Oh, geraknya kenceng banget. Mereka yang mungkin punya apa ya, pergerakannya yang nggak terlalu kencang ya, seperti biasanya Adaro, kita ngerti Adaro cukup saham lemot, tiba-tiba kencang, otomatis mereka akan jualan. Karena apa? Mereka mungkin cuma punya target di Adaro, saya mau gain sekitar 50% dalam periode tertentu. Loh, ini 50% dalam waktu 1 minggu misal. Ya udah jualan. Ya kan? Nah, ketika euforia itu saatnya kita ikut jualan bertahap. Ya kan, jualannya bertahap. Karena apa? Kita nggak pernah ngerti, siapa tahu besok masih naik lagi. Kalau turun lagi bagaimana? Batasi resiko dengan trailing stop. Ya kan seperti itu. Tujuannya apa? Kalau harganya turun lagi, nah ini baru kita sekarang melihat ya, udah mencapai titik support nih. Udah konsolidasi lagi nih, udah mulai konsol nih, kayak Indi udah konsol ya kan. Adaro, PTB udah mulai konsol. Nah, ini kita mulai cari entry-nya. Bukan sekarang saatnya jualan. Kalau sekarang jualan terlambat, ya kan? Jualan waktu masih hot-hotnya. Itu prinsip saya, seperti itu. Oke. Menarik sekali ya tadi yang udah disampaikan Om Ben. Jadi kalau sekarang berarti ya lumayan telat ya, karena kemarin kan udah sempat naiknya lumayan signifikan. Nah, aku balik ke Dennis nih. Ada pertanyaan, bila gudang garam bisa ujuk-ujuk naik kayak gitu, kira-kira mungkin nggak sih Unilever juga bisa ujuk-ujuk terbang nih di tahun ini? Kira-kira gimana? Kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat dari Wenfair ini kan area sekarang lagi berada di area support ya 3370 ya. Cuman kita balik dulu nih ya, kalau kita lihat secara time frame besar, ini Wenfair major downtrend parah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari laba perusahaan revenue dari Wenfair ini cenderung menurun atau kurang baik. Dan juga kalau kita lihat ya, Wenfair ini udah masuk kategori saham slow growers, dimana ketika dia ingin melakukan ekspansi, udah nggak ada lagi yang bisa ekspansi, sulit sekali. Kenapa? Kalau kita lihat dari market share yang ada di Indonesia, udah hampir semua mungkin dia ambil gitu. Kita udah pakai produknya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah menarik untuk invest di Unilever, kalau saya opini pribadi jawab no gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan trading dan rasa ini adalah area support dan kalian pengen beli, ya terserah gitu. Tapi kalau ditanya ke saya nggak akan beli sih gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau Om Ben nih, ada pandangan nggak nih Om buat retail-retail yang mungkin udah punya Unilever di harga atas, kira-kira mungkin nggak sih ini Unilever ceritanya bakal kayak gudang garam? Ayo Om Hakau. Kalau Enggak mau. Tidak mau. Saya bukan pecinta saham downtrend ya. Kembali lagi, saya tidak suka saham downtrend. Unilever sama GGRM, kalau teman-teman lihat chartnya, itu berbeda. Ya, GGRM ini udah konsolidasi loh. Ya, sudah konsolidasi selama dari Agustus sampai sekarang ya, dengan support di 30.000 ya, dengan resist di area sekitar 35.000. Itu panjang sekali konsolidasinya. Ya kan?
Unilever kalau kalian lihat chartnya downtrend parah. Kita belum bisa ngerti di mana titik titik pantulannya. Berbeda banget ya, sangat berbeda. Kalau teman-teman lihat chartnya itu sangat berbeda. Gudang garam sama Unilever sangat berbeda, absolutely different. Nah, kalau seperti itu, apakah saya akan membeli Unilever? Sama kayak Denny, saya nggak akan beli. Karena apa? Tidak kelihatan di mana area konsolnya. Gudang garam, apakah saya mau beli? Kalau saya punya duit, saya lebih tertarik gudang garam daripada Unilever. Karena apa? Udah sideways panjang. Gudang garam sama HMSP bagaimana? Apakah saya beli HMSP? Enggak. Saya pilih gudang garam. Karena HMSP masih downtrend. Gudang garam sudah konsolidasi. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata udah sideways nih. Udah sideways. Artinya apa? Kita punya resiko kecil karena kita bisa menentukan area supportnya. Kalau lagi downtrend parah, kita nganggap pisau jatuh. Ya kan? Kita nggak pernah ngerti. Mungkin bisa mantul, technical rebound. Ya. Tapi nggak ada area konsolidasinya. Kalau ditanya apakah bisa naik? Ya bisa aja. Tapi kapan ya nggak ngerti. Kan begitu. Ya kan? Apakah mantul? Bisa aja. Kalau ada tiba-tiba ada asing HK, tiba-tiba 1 triliun ya. Unilever, arah itu Unilever. Tapi permasalahannya kapan? Nah, ini yang kita nggak ngerti. Kalau kita ngomong secara teknikal, ya yang tadi saya bilang, cari saham-saham yang sudah ada konsolidasi atau sideways-nya. Sehingga kita bisa mengerti di mana support dan resist. Kalau saham downtrend, udah skip aja. Kalau udah teman-teman punya dan nyangkut di atas bagaimana? Nah, ini susah. Ya kan? Susah. Karena apa ya? Saya harus balikin ke teman-teman. Teman-teman yang nyangkut di atas, yang pertama, money manajemennya bagaimana? Yang kedua, jangan-jangan kalian masuk gara-gara pingin swing pendek, berujung invest fundamental. Karena yang tadi nggak mau cut loss, ya kan? Berpikir, oh Unilever saham blue chip, saham bagus, produknya dipakai di mana-mana, ya. Tapi malah berujung downtrend. Ya karena kalian nggak ngerti ini saham lagi downtrend. Nah, bagaimana kalau saya pribadi, ketika teman-teman gini, apakah boleh cut loss atau enggak? Saya kembalikan lagi. Kalau saya pribadi, jujur ya, kalau saya melihat sebuah saham, ini kok nggak ada titik terangnya ya kasarannya, aduh ini gimana nih? Saya mungkin akan cut loss bagian. Seperti itu. Tujuannya apa? Saya punya dana, saya melihat saham yang ada harapan, ada secercah harapan yang lagi cerah ini saham ini. Saya cut di sini, saya pindahkan ke saham lain. Nah, tapi ini membutuhkan yang namanya edukasi. Teman-teman bisa nggak mengedukasi diri seperti itu? Makanya penting teman-teman belajar. Saya pribadi dalam 2 hari ini saya cut loss cukup banyak saham. Ya, saham swing saya yang tidak ada harapan ya, yang mungkin sideways panjang, nggak jelas arahnya kemana, saya cut dulu. Saya pindahkan ke mana? Ke saham-saham yang lagi uptrend, lagi ada harapan, lagi bergerak naik. Tujuannya apa? Saya bisa mengembalikan loss saya dari return dari saham-saham yang floating profit. Ya, saya kasih contoh. Ini bukan stock pick saya lagi, karena ini saham udah bergerak. Kemarin saya sempat cut loss ASLC. Saya sempat cut loss, saya niatnya memang mau coba nahan ASLC ya, saya punya di harga 290 ya kan. Kemarin bergerak naik ke atas ke 270 tapi nggak kuat. Ya, saya merasa aduh saham ini kok udah ngeselin nih. Udahlah. Saya cari dulu ada saham lain yang menarik nggak? Oh ada, saya ketemu. Saya kemarin SMMT menurut saya masih menarik patternnya. Saya cut ASLC, saya pindahkan ke SMMT. Dan yang terjadi apa? Saya anggap aja saya loss di ASLC misalnya ya 5 juta ya. Saya dapat SMMT hari ini 3 juta. Artinya apa? Saya tinggal kurang 2 juta lagi untuk menutupi loss saya di ASLC. Jadi ini kita ngomong soal dagang. Jadi kita menutupi loss dengan profit di saham lain. Tapi yang loss ini jangan didiemin doang. Kalau didiemin doang turun terus gimana? Ya kita nggak bisa ngejar nanti kan. Nah ketika saya saya udah keluar SMMT, saya dapat duit berserta profit. Nah saya akan mencari saham lain untuk menggantikan 2 jutanya itu. Ini teknik saya. Jadi saya tidak pernah mengizinkan ada saham atau uang saya mati di sebuah saham. Saya lebih suka uang saya ini bekerja di saham uptrend, ya kan? Swing, trend following, trennya naik, udah diemin aja, biarkan dia compound terus. Contoh di ADMR, ya. Saya simpan ADMR udah dari 1.300 sampai sekarang 1.800 something, ya kan? Saya hold. Karena apa? Biarin compound dulu. Karena apa? Saham ini masih bergerak uptrend dan saya strateginya masuk untuk invest panjang. Nah, ini yang teman-teman mesti ketahui. Jadi bukan berarti nggak boleh cut loss, enggak. Tapi teman-teman ngerti nggak apa yang teman-teman lakuin. Kalau teman-teman cut, pastikan teman-teman ngerti setelah cut saya mau ngapain. Jangan habis cut, nyari saham downtrend lagi, nyangkut lagi, cut loss lagi, bisa cari saham downtrend lagi, nyangkut lagi, cut loss lagi. Nggak kelar-kelar kan. Nah, makanya penting ketika kita mulai cut loss, kita mengedukasi diri kita. Sehingga apa? Oh, kita ngerti, oh ini saya sahamnya ini jelek nih, saya cari saham yang menarik. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, semoga membantu.
Oke, luar biasa sekali ya. Termasuk Om Ben nih kasih strategi-strategi money management. Jadi kalau beli saham tuh udah tahu belum goalsnya kayak gimana. Nah, kalau dari Denis nih, aku balik lagi ke Denis. Ada pertanyaan terkait dengan sektor kesehatan. Apakah masih ada potensi untuk manggung lagi seperti KF yang mati suri atau seperti apa? Oke, Om Ben, bentar. Om Ben, kalau Pajero di kompon nggak Om Ben? Pajero itu di kompon bodinya ya, bukan di kompon interest, kompon ya, tahu kompon di dempul ya, supaya nggak karatan. Itu Pajero. Oke, kita lanjut ya berarti. Sebenarnya sektor kesehatan, kalau kita lihat ya sektor kesehatan ya seperti KF Inafira dan lain-lain, apakah ada potensi untuk manggung lagi? Jawabannya, kalau kita lihat ya kondisi seperti ini, kondisi dari awal 2020 pandemi COVID-19 sampai sekarang ya, yang seperti yang sudah kita rasakan, nanti apalagi mungkin 1 tahun ke depan pasca pandemi, mungkin akan agak sulit kalau kita ingin mendapatkan momentum seperti tahun 2020 ya waktu itu ya, 2020. KF Inafira yang naik sangat signifikan. Dan kalaupun nanti ketika ada momen ketika saham-saham formasi atau kesehatan ini rebound gitu, naik ya, apakah bisa balik gitu ke harga, misalnya KF contoh balik ke harga 6.000 gitu ya? Jawabannya adalah sangat sulit teman-teman. Ya, andaikan bisa ke 3.500 atau 4.000 pun itu akan jadi aksi taking profit saham-saham orang yang nyangkut gitu. Seperti kasusnya di Antam, mungkin kalau kalian lihat udah naik ke 3.000, habis itu 3.000 ya udah los aja langsung ke bawah gitu. Karena kita lihat ini KF ini waktu itu pergerakannya sangat liar gitu sampai 6.000 sekian. Jadi kalau ditanya saham KF, saham farmasi atau KF dan lain-lain, kalau kalian nyangkut ya misalnya di tahun lalu ya, di tahun 2020 misalnya, ya nanti ketika ada potensi rebound ya mendingan cut loss gitu. Kalau berharap untuk ke 6.000 sih sangat sulit seperti itu. Oke. Jadi ibaratnya sekarang kalau potensi dalam waktu dekat mungkin lebih baik wait and see, dan juga kalau misal chance lebih naik signifikan kayak rasanya untuk saat ini enggak ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari Om Ben sendiri nih Om, kalau misalnya ibaratnya buat hari Senin nih pekan depan, kira-kira nih tadi sesi 2 kan kita udah ngobrol banyak ya. Nah, kira-kira Om Ben nih ada saham yang udah dilirik belum nih buat Senin besok nih, buat teman-teman juga jadi insight-insight juga. Nah, ini kembali lagi, saham yang dilirik ini saham untuk jangka pendek atau jangka panjang kan begitu kan. Kalau saya ngomong jangka pendek jelas ya. Saya bukan disclaimer on ya, sekali lagi disclaimer on bukan stock pick. Saya memang sudah beli CMPP ya, sudah beli CMPP dari beberapa hari yang lalu dan becap dari beberapa hari yang lalu ketika dia berkonsolidasi. Jadi makanya tadi saya bilang ya, saya sesi 2 kita kan nggak trading ya. Kita ngobrol banyak hal dan saya tenang. Karena apa? Saya mengerti apa yang saya lakukan di saham tersebut. Nggak panik, saya jarang lihat HP kan tadi kan. Tenang, karena apa? Saya sudah memang, saya mau ada ketemu sama teman-teman nih ya. Saya udah nggak ada saham scalpingan lagi. Saya udah close semua dulu, atau sudah saya saya pasang stop loss dan lain sebagainya. Nah, sedangkan saham-saham yang memang sudah kompon itu ya saya diemin, kayak ADMR dan saya diemin. Nah, kalau teman-teman mencari apa saham yang menarik untuk minggu depan ya, minggu depan tentu saja kita bisa melirik ke sektor-sektor yang seperti teknologi, ya kan? Teknologi itu menarik, ya. MTech teman-teman bisa perhatikan, ya. Teman bisa perhatikan MTech, kemudian BBYB teman juga bisa perhatikan, ya. Untuk sesuaikan dengan style teman-teman mau trading jangka pendek atau mau panjang, nah seperti itu ya. Perbankan, ya. Perbankan kita ngerti BBNI ya, BBNI masih menarik untuk dipantau ya. Tapi kalau ngomong BBNI berarti kita ngomong tradingnya agak medium term, nggak bisa short term ya. Kalau short term ya teman-teman mungkin lebih mencari saham-saham yang volatilitas tinggi ya, seperti BBYB, BBHI, BNBA, itu masih kita bisa layak pantau. Tapi kembali lagi teman-teman harus kita analisa ya, kita harus menganalisa bagaimana pergerakannya ya. Apakah dia uptrendnya kenceng ke atas? Kalau udah kenceng ke atas, tunggu pullbacknya. Ya, tunggu pullbacknya, cari area supportnya yang sudah di break dari breakout ya, seperti itu, tungguin di sana aja ya. Jadi saya mengajarkan teman-teman ini untuk lebih lebih belajar bagaimana cara kita mendapatkan saham. Jangan melulu naik, yang besok naik apa nih, ya kan? Nggak gitu caranya. Justru saya lebih suka kalau teman-teman ini DM saya nanya, Om Ben saham ini gimana? Ini analisa saya. Oke nggak? Nah, itu saya lebih suka. Karena apa? Teman-teman berarti kita belajar bersama-sama. Ya. Jadi poinnya di sana. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman di sini yang DM Om Ben pasti dibalas nih ya ceritanya nih jadinya. Aku DM ya Om. Kalau saya nganggur. Kalau saya nganggur, saya balas. Habis Oke.
Nah, kalau dari Dennis nih, balik lagi ya teman-teman, disclaimer on. Jadi kita di sini nggak ada stock recommendation, jadi cuman lebih ke mungkin diperhatiin atau mungkin teman-teman boleh lihat, pelajarin lagi gitu. Nah, kalau dari Dennis, kira-kira Senin nih apa nih yang boleh diperhatiin? Setuju nggak dengan Om Ben yang saham teknologi atau mungkin saham telco? Ada Telkom, ada Isal, ada Excel, atau mungkin ada sektor lain atau kayak gimana gitu? Oke, tadi setuju ya sama Om Ben, sekali lagi nggak berani kalau nggak setuju. Untuk hari Senin, teman-teman buat yang suka sama sektor properti boleh pantau saham BSDE, ini lagi di area supportnya 995 sampai 1000 itu masih area buy. Dan kalau kita lihat pergerakan BSDE ini juga nggak terlalu volatil ya seperti saham-saham tech atau digital bank. Jadi buat kalian yang sesuai dengan profil resiko atau market structure BSDE, untuk saham properti bisa dipantau. Habis itu kalian juga bisa lihat untuk MDKA ya, cuman ini udah nggak area buy lagi sih, kemarin sebenarnya di sekitar 4.100 sampai 4.140 ya, itu cukup menarik. Habis itu satu lagi, ini saham yang volatilitasnya cukup tinggi ya, kalau kalian suka ya, beresiko, tapi perlu diingat disclaimer on ya, ini Lipo Group soalnya MPPA ya, upside-nya lumayan, mungkin bisa ke area 588, ke area 468 ya, dan untuk dari segi risk reward ratio-nya cukup menarik ya, kalian bisa di bawah 340 itu sih. Dan untuk kalau misalnya sektor telco, untuk investing aku suka ini si Excel. Di Excel ya. Oke. Kenapa nih Om? Kalau Excel ada pandangan lain mungkin? Ketawain Om Ben langsung minder. Tuh. Enggak sih. Cuman apa ya? Ya kalau view saya Excel ini di area support aja ya, di area support. Cuman memang belum ada reversal. Tapi kita bisa buy on weakness ya. Kita bisa spec buy on weakness ya. Excel kelihatan banget sedang di area support. Nah, yang tadi saya bilang kalau di area support seperti ini kita layak perhatikan. Belum kalau udah rally naik kenceng diperhatikan ya udah terlambat kan. Makanya ya teman-teman harus belajar screening ya per sektor. Oh misalnya tadi Dennis bilang ya properti apa, dari properti ada BSD, Pawon, CTRA ya kan, SMRA. Dilihat yang di area support mana. Oh ya bener BSD menuju area support seperti itu. Nah teman-teman bisa buy di situ, bisa nungguin. Nah kita bisa bikin trading plan-nya. Tapi kalau udah misalnya rally, contoh aja kayak hari ini IPPE seperti itu ya, atau M-Sky hari ini udah naik kenceng, mau gimana analisanya gitu loh ya. Ya teman-teman yang suka ngejar seperti itu. Saya udah mau arah, udah naik kenceng, teman-teman mencoba menganalisa padahal kenaikannya tajam, ya kan? Nah, kalau udah yang naik kenceng-kenceng begitu gimana? Tungguin di area support. Kalau saya seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, karena hari ini ada saham beberapa retail ya, kayak S Hardware. Nah, kira-kira masih menarik nggak atau ada momentum learn atau apa gitu, ini pertanyaannya dari Dennis mungkin. Dennis dulu ya, Dennis aja, nanti saya setuju sama Dennis pokoknya. Oke. Kalau misalnya kita lihat ya untuk sekarang sektor retail ini ya, kalau aku sih kurang tertarik ya. Jadi apa sih ACS ya? Nah, ACS salah satu S Hardware coba. S Hardware ya, kita buka nih untuk S Hardware, ini cenderung masih downtrend kalau kita lihat ya, dari area 1400 turun sekarang udah sampai 1000 gitu ya, masih kurang menarik ya. Dan kalau misalnya menurutku ya, khususnya untuk yang trading gitu ya, ketika ada momentum di saham-saham lain yang memang bisa kita tradingkan ya, nggak harus masa gitu ya di sektor yang memang kurang menarik ya. Jadi kalau untuk aku sih masih kurang menarik. Oke, jadi lebih baik untuk dihindari terlebih dahulu kali ya untuk saat sekarang ya. Nah, Om Ben gimana nih? Setuju sama Dennis nggak? Atau justru ada pandangan lain? Karena, tapi di sisi lain kan, bentar lagi bakal menghadapi bulan Lebaran ya, Ramadan, puasa, dan lain sebagainya. Kira-kira mungkin ada nggak sih sektor yang diuntungin supaya kita nih mulai, mungkin bulan depan nih udah mulai boleh cicil untuk saham-saham yang diuntungkan dengan kondisi menghadapi momen Lebaran? Kalau kita ngomong bulan puasa berarti kita kan ngomong biasanya sektor ya retail ya kan. Retail kan kita ngerti ada LPPF, ada S Hardware, ya ada RALS contohnya ya. Tapi berbeda ya. Kita lihat LPPF udah di 6.000 sekarang ya. Mungkin nggak ada yang notice kan LPPF udah rally segitu kencang ya, sampai 6.000 dalam beberapa bulan ya. Nah kalau mau masuk LPPF sekarang gimana? Ya saya sih nggak berani jujur aja, karena udah naik segitu kencang ya. Belum ada konsolidasinya lagi. Bagaimana S Hardware? S Hardware seperti yang Dennis bilang, masih downtrend. Cuman kalau S Hardware ini berhasil bertahan di area 970, 950 dan kuat, dan ada akumulasi ulang, layak untuk kita lirik, untuk buy on weakness dengan disiplin cut loss yang ketat.
Ya kan seperti itu. Siapa tahu bentuk double bottom di bawah ya kan, mantul lagi di area tersebut. Lalu bagaimana untuk Rals? Kalau Rals saya melihat Rals ini beda lagi juga. Rals ini juga posisinya sudah naik, sudah terjadi reversal ya selama bulan Maret ini ya, dari harga 600 sekarang di 715 ya. Sedangkan posisinya dia harus benar-benar kuat di harga 680 ke atas ya kan, karena di sana area titik pentingnya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman misalnya, oh, saya mau mengincar Rals seperti itu, ya tungguin aja di area supportnya. Nah, di area support teman-teman bisa mempertimbangkan dengan buy on weakness seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomong yang diuntungkan lagi, bagaimana biasanya ayam-ayaman juga mendapatkan berkah ya, mendapatkan berkah ya. Kita lihat kayak JPFA ini setelah naik kenceng terjadi buangan ya, jadi buangan ya udah tungguin dia terkoreksi lagi, nyentuh lagi area 1575 ke bawah sampai 1550. Itu area support kuat. Nah, itu apa ya? Cara kita untuk menentukan, oh kita mau entry yang mana nih. Nah, dari situ kita bisa ngerti, oh kok ternyata dari satu sektor aja itu sahamnya beda-beda loh. Ya kan? Ada yang dibanting, ada yang rally. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai mengambil kesimpulan, oh ya udah. Tadi kan saya udah jelasin tuh. Kalau memang teman-teman mau masuk ya dengan plan seperti itu ya silahkan aja. Ya, kembali lagi, tidak ada yang pernah mengerti apa ya kasarannya, oh saham ini pasti nih manggung di Lebaran. Nggak ada yang seperti itu. Karena apa? Ya suka-sukanya market makernya dong. Kalau market makernya memang mau keluar, ya udah keluar, terjadi bantingan seperti S hardware. Kalau market makernya lagi ngumpulin ya harganya naik. Makanya apa ya? Kita harus mengerti dalam satu sektor, harus lihat per sahamnya. Tidak semua saham satu sektor bagus ya. Ayam-ayaman pun JPFA sama JPIN bisa berbeda chartnya. Dengan main pun bisa berbeda. Dengan WMU juga bisa berbeda ya. Jadi teman-teman harus membedah satu persatu seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Dennis nih, tadi ada disebut sektor poultry, ayam-ayaman nih. Mungkin ada yang diperhatiin nggak nih dari sektor poultry? Untuk ayam-ayaman ya, aku sih kalau ayam-ayaman kalau nggak cepin sama JPFA. Jadi antara Pin sama Java ya? Ya, untuk JPFA ini kalau kita lihat ini ada di area 1605 dan area supportnya ada 1565 yang tadi seperti Om Ben bilang. Ini kalau misalnya koreksi ke area 1565 ini support yang cukup kuat nih, udah dari udah lo cukup panjang nih, nggak pernah tembus nih ya untuk 1565. Ini bisa dijadikan strategi untuk buy on weakness area 1565. Untuk targetnya itu kalau misalnya dia dari 1565 balik ke 1650 aja itu kan 5% kan. Dan kalau kita mau ambil swing lebarnya untuk target selanjutnya itu 785 itu upside-nya cukup jauh seperti itu. Oke. Ini by the way, Setuju. kita punya IG Live udah hampir 1 jam. Bohong lah, setuju. Ini udah mau hampir 1 jam. Biasanya kadang aku suka di stop gitu sama Instagram. Nah, mungkin kalimat penutup nih boleh dari Om Ben dulu. Kira-kira buat teman-teman trader, buat apa? Mungkin ada pesan-pesan untuk penutupan nih. Bentar lagi kan bulan Maret juga, sekarang masih jauh sih ya, tanggal 18. Nah, menghadapi bulan next month, April gitu, kira-kira kalau dari Om Ben ada pesan-pesan nggak? Mungkin beli saham Ya, atau kita harus, pesan saya sih satu sih, kita harus ngerti bahwa market yang sekarang ini market yang sangat dinamis ya. Tadi terjadi rotasi sektor dalam tanda kutip ya yang cepat sekali ya, komoditas naik kencang, kemudian ditinggalkan, kemudian properti naik, konstruksi naik, ditinggalkan lagi, nanti pindah kemana lagi. Jadi teman-teman harus apa ya, menyesuaikan diri. Teman-teman ini mau ngapain di dalam trading ya kan? Teman-teman stylenya tuh seperti apa? Yang cocok tuh seperti apa? Jangan dipukul rata ya. Saya nggak cocok dengan misalnya dengan Dennis karena setelah kita ngobrol, oh ternyata Dennis ini aliran swing ya, pakai fundamental dan lain sebagainya. Ini kurang cocok. Bukan berarti Dennis salah, nggak cocok sama saya aja. Ya, di dalam trading ini kita nggak ada yang paling benar. Karena apa? Fokus kita bukan mengadu strategi kita, tapi fokus kita adalah bagaimana cara kita mendapatkan duit dari market. Kan seperti itu, ya kan? Mau pakai cara apapun juga, itu silahkan aja, ya. Asal cocok dengan style kalian. Nah, ini yang lebih penting daripada kita memperdebatkan mana yang lebih baik, ya. Pilihan saya mana yang lebih baik, itu menurut saya nggak akan kelar-kelar. Yeah. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dari perbedaan kita, ya, dari saya dengan Dennis, dengan Sabrina, kita memiliki satu kesamaan, ya, kita memiliki yang namanya trading plan, ya. Plan kita bagaimana. Nah, ini yang lebih penting buat teman-teman. Teman-teman punya plan atau enggak untuk menghadapi market yang semakin complicated menurut saya. Ya, market nggak semakin rumit. Dan ingat teman-teman, market kita ini adalah market yang uptrend, tapi posisinya udah naik melulu. Ya, udah butuh konsolidasi.
berbeda dengan market yang seperti tahun 2020. Makanya saya tadi juga bilang beberapa teman, marketnya susah. Emang susah. Karena kenapa susah? Karena udah dipucuk, sudah di area-area semua, rawan aksi profit taking juga, ya kan? Berbeda kalau marketnya seperti tahun 2020 di mana terjadi market crash, ya. Kalau udah market crash seperti itu, gampang. Semua beli apa aja pasti akan rebound, ya kan? Karena marketnya bergerak turun. Kalau marketnya lagi bergerak naik seperti ini, ya, apalagi lagi konsolidasi IHSG-nya, ya, untuk dia bisa menembus 7.000 lagi, ya, atau mungkin menguji support di area 6.700. Nah, ini apa ya, ini akan lebih tricky buat kita. Makanya saya tadi bilang, teman-teman punya plan itu harus benar-benar matang, ya, benar-benar dilatih terus dan diasah terus, ya. Kalau saya sekali lagi, kalau saya pribadi gagal analisa, ya saya akan cut, saya akan pindahkan ke yang lain, ya. Kalau teman-teman ada yang nggak mau cut, nggak masalah, ya, tidak masalah selama teman-teman punya plan. Jangan nggak mau cut tapi apa, didiemin aja, udah biarin aja, siapa tahu naik, ya itu salah besar. Karena apa? Berarti teman-teman tidak memiliki plan. Ya. Kalau teman-teman misalnya ya ada yang hold Unilever, ya misal ya, oke, Unilever di harga 5.000 beli, ya, kemudian 4.500 beli, 4.000 beli, 3.500 beli, 3.000 beli, nggak apa-apa. Kalau apa, nafasnya panjang. Ternyata dia punya uang misal anggap aja 1 miliar, ya, 1 miliar. Dia sekali beli cuman mungkin 50 juta, artinya dia bisa 20 kali beli ke bawah. Itu sah-sah aja, ya kan? Karena strateginya mungkin bisa berbeda. Dia memiliki pandangan yang berbeda dengan saya, misal karena view-nya panjang, view-nya misal 5 tahun, 10 tahun, nah itu berbeda lagi. Nah, jadi menurut saya adalah bagaimana cara kita untuk adjust, ya, adjust bagaimana strategi kita. Lalu, oh, strategi saya misal seperti ini, mau swing panjang, ya, kita mulai adjust, cara entry-nya juga kita sesuaikan. Jangan entry ala scalping, ya, yang all in all margin, sekali masuk. Ya, nggak bisa. Nah, jadi pesan saya adalah teman-teman harus mulai belajar untuk menyesuaikan. Jangan telan mentah-mentah omongan saya, ya kan? Karena apa? Saya ini bukan investor jangka panjang, ya kan? Saya lebih ke arah swing pendek, scalper, sampai medium aja. Saya belum pernah hold saham di atas 1 tahun, jujur aja. Paling lama saya hold ini BBCA, udah 7 bulan. Ini paling lama rekor ini. Ya, rekor saya hold BBCA, karena saya belajar untuk mulai invest jangka panjang. Nah, makanya itu jangan telan mentah-mentah. Kalau nggak cocok kita bisa adjust. Oh, Om Ben ada yang nggak cocok ini, yang cocok ini diambil. Dennis yang cocok ini nggak cocok ini diambil. Ya, Sabrina ini. Jadi sesimpel itu. Nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu diadu, nggak perlu di apa ya, oh yang ini paling benar, yang ini salah. Itu nggak perlu, ya. Jadi pesannya seperti itu supaya apa? Teman-teman bisa fokus untuk menghasilkan profit di market dengan cara kalian masing-masing. Oke, luar biasa sekali nih dari Om Ben nih. Kalau Dennis bilang jangan bilang Setuju, ngikut setuju gitu aja. Setuju aja ya. Oke, ya, jadi buat teman-teman semua ya, terutama untuk yang kalian tujuannya, kita balik lagi ke capital market, ketika tujuannya memang melakukan investing, fokusnya kepada 3 hal. Ya, yang pertama, kalian harus tetap fokus untuk cari uang, ya, tingkatin income kalian. Yang kedua, keuangan kalian, dan yang ketiga, kalian fokus di investasi untuk melipat gandakan uang kalian. Nah, ini kita berbicara mengenai konsep jangka panjang, mengenai investment, ya. Kalau kita lihat ya, kita misalnya secara simple gitu ya, nggak usah muluk-muluk, 1 tahun kita bisa dapetin return 15% aja per tahun, ya. Kita invest rutin misalnya 15 juta per bulan, itu 30 tahun jadi 100 miliar, teman-teman. Itu jumlah uang yang sangat besar, udah tinggal pensiun, udah tinggal ongkang-ongkang kaki gitu kan, udah enak. Nah, habis itu kalau seperti Om Ben bilang, kalau misalnya kita lihat, aduh, 15% kecil banget gitu. Lihat Om Ben sehari bisa cuannya 20 juta, 50 juta, bisa cuan 100 juta, bisa cuan 5% sehari gitu. Iri. Nggak perlu iri, teman-teman. Karena kita semua memiliki tujuan masing-masing di dalam market. Ada yang swing, ada yang investing, ya, scalping, ya, nggak ada orang yang mau kerja di sektor real lagi, semua scalpingnya udah. Kalau misalnya semuanya investor, semua melakukan investing, ya, marketnya jadi nggak liquid gitu, nggak ada bid and offer lagi, orang semuanya invest cuma naruh duit doang, ya kan? Nah, itulah yang menjadi sebuah tujuan kita. Jadi di dalam market apapun yang kita lakukan, yang mendapatkan profit dan tanda kutip kita nggak merugikan orang lain, ya. Jadi jangan jadi better binary. Jadi dengan cara yang benar, uang kita invest, ya, trading, kita bisa dapetin cuan dan nggak perlu nyerang-nyerang orang lain. Dan satu poin penting untuk kalian, kalau kalian nggak, kaget sih, Kaget aku juga. Apa itu? handphone ya. Enggak. Kalau kalian nggak bisa diedukasi dengan baik-baik, dengan bahasa yang normal, ya, bahasa baik-baik, kalian harus follow Om Ben. Karena di story-nya itu ada bahasa aneh kayak Pajero Sport misalnya, dikeramasin kan. Nah, mungkin kalau kalian bisa kayak gitu, kalian bisa ngerti dan paham, ya. Jadi pantengin story Om Ben, kalian cepet pinter. Oke, thank you so much buat waktunya, buat Dennis sama Om Ben. Nanti mungkin kita akan luangin waktu lagi buat next session, karena kalau misalnya terlalu kelamaan juga nanti
Mungkin buat Dennis juga Om Ben juga udah terlalu capek juga karena udah hampir 1 jam Oh, nggak lebih. capek Oh nggak capek ya? ya Om. Gak capek, abang cuma nonton Brina di sini, ya kan? Oke, paling itu aja. Thank you semua buat yang nonton juga hari ini. Thank you, Thank Dennis. you, Ci. Bye-bye. Thank Thank you. you. Dadah, And thank you. Bye-bye. Dadah. bye. Bye.